Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih bisa berjumpa dalam perkuliahan analisis survival ini. Salam dan salawat atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc dalam mata kuliah analisis survival, yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk mengenai log rank test and PITOS generalized Wilson test. Kebetulan bersama kita pada kesempatan kali ini adalah mahasiswa-mahasiswa matematika dari program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, apa yang akan kita bincangkan pada pagi ini adalah kita akan melanjutkan tentang uji-uji statistik untuk melihat perbandingan di antara dua penanganan terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalau yang lalu kita melihat jihan generalized dan yang lainnya, dan sekarang kita akan melihat uji log rank dan uji PITOS, di mana konsepnya tetap sama. Kita akan membandingkan perawatan, penanganan, obat terhadap suatu penyakit tertentu. Di sini tentu saja seperti teori sebelumnya, kita fokus kepada data yang tercampur antara data sensor dan tidak sensor. Nah, kita akan lihat bagaimana uji yang pertama ini dilakukan, yaitu uji log rank atau kita sebut dengan log rank test. Tentu konsepnya sama, diberikan dua penanganan. Di sini ingat, penanganan atau obat itu diwakili oleh data survivorship function. Oke. Nah, katanya uji log rank atau log rank test ini itu pertama sekali diperkenalkan oleh Pito and PITOS tahun 1972. Oke, tahun 1972. Katanya bahwa uji log rank ini itu based on the set of score WI, tergantung kepada suatu skor WI, di mana skor WI ini katanya menurut si Altshuler tahun 1970 katanya tergantung kepada suatu skor ETI, ini eksponen TI tidak juga namanya. Kita lihat, kita baca aja lah ETI ini log survival function pada TI. Jadi menurut si Altshuler ini pada tahun 70, untuk mendapatkan skor WI ini dia menggunakan suatu rumus yang dia sebut dengan log survival function pada TI, di mana nilainya itu adalah minus sigma dibagi MJ dibagi dengan RJ. Kita ingat MJ pada uji sebelumnya merupakan banyak data tidak sensor, sedangkan RJ adalah pasien yang banyak, pasien yang bertahan hidup lebih lama dari waktu T. Oke, kita akan lihat bagaimana konsep log rank ini dengan menggunakan tabel. Nah, tentu saja seperti uji-uji sebelumnya, itu uji-uji itu tergantung kepada merancang suatu tabel, di mana dalam tabel uji log rank ini pasti nanti ada MJ, ada RJ, ada
log survival function. Dan ingat, untuk katanya untuk data yang tidak sensor, katanya apa? Untuk data yang tidak sensor, maka WI itu adalah 1 dikurang log survival function. Dan uji statistik yang digunakan adalah uji di mana S ini adalah jumlah dari skor, oke, skor WI nanti, sedangkan variasi S-nya adalah N1 kali N2, WI sigma WI kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikali N1 tambah N2 kurang 1. Nah, jadi apa yang kita lihat nantinya dalam tabel log rank ini mesti ada suatu skor WI, ada nanti MJ, RJ, dan seterusnya. Oke, untuk tidak membingungkan kita akan lihat contoh soal yang diberikan seperti berikut. Jadi sekali lagi, uji log rank ini tergantung kepada log survival function, di mana log survival function itu adalah merupakan sigma dari MJ dibagi dengan RJ, dan untuk data tidak sensor, nilai yang kita gunakan untuk WI itu adalah 1 dikurang log survival function, sedangkan untuk data yang sensor adalah menggunakan untuk data yang sensor, kita akan menggunakan log survival function. Oke. Untuk tidak meragukan, kita akan lihat contoh soal berikut. Nah, tes statistik yang digunakan tadi adalah S dibagi dengan variasi S, di mana S itu adalah jumlah dari W, oke, jumlah dari skor W yang tergantung kepada kelompok 1 atau kelompok 2. Kalau kita lihat nantinya, uji log rank masih fokus kepada kelompok yang sedikit menggunakan tanda plus atau kebanyakan datanya itu adalah data tidak sensor. Jadi kita akan cari, tentu saja statistik hitungnya adalah S dibagi dengan akar variasi S, lalu nanti kita akan bandingkan dengan Z tabel. Oke. Nah, kita akan lihat contoh seperti contoh-contoh data sebelumnya. Di sini ada 2 kelompok penanganan terhadap suatu penyakit kanker payudara. Oke, yang namanya yang pertama diberi penanganan dengan CMF. Kita udah bahas CMF, cyclic administration of cyclophosphamide, dan seterusnya. Sedangkan kelompok kedua kita sebut dengan kelompok kontrol atau tidak diberikan penanganan apa-apa dan hanya cukup diberi kontrol saja. Lalu akan diberikan 2 uji hipotesis. Hipotesis 0 kita katakan bahwa treatmentnya itu sama-sama efektif, antara CMF dengan kontrol itu sama efektifnya. Sedangkan untuk uji hipotesis tandingan atau H1-nya adalah kita katakan CMF lebih baik atau lebih efisien dari kontrol. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang uji yang kita gunakan sekarang ini, uji log rank ini konsepnya sama, nanti seperti yang kita sampaikan sebelumnya, mendesain tabel. Tentu langkah pertama adalah mendesain tabel. Nah, ingat, uji log rank masih fokus kepada kelompok yang data sensornya adalah yang paling sedikit. Nah, kita akan lihat bahwa tentu saja dalam menolak atau menerima dari hipotesis ini, kita akan membandingkan tes statistik nantinya dengan uji nilai statistik dengan nilai tabelnya. Kalau nilai alfanya, kalau besar lagi nilai uji statistiknya atau nilai hitungnya, T nilai Z hitungkah, T hitungnya, maka tolak hipotesis 0. Nah, kita akan lihat bagaimana teknik merancang tabel untuk uji log rank. Karena uji sebelumnya memiliki
karakteristik yang sangat berbeda dalam mendesain tabel. Kita telah lihat bagaimana uji Jehan terdiri dari 8 tahapan. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama katanya, ada gini. The test statistic of rank test can be computed by tabulating. Jadi kalau menggunakan tabulating berarti tetap memakai tabel. Dalam tabulating itu, dalam tabel itu nanti harus ada MI. MI adalah jumlah data tidak sensor. RI adalah jumlah bertahan hidup lebih besar atau sama dengan T yang diberikan, lalu diberikan hasil bagi nanti kolomnya itu MI dibagi RI, khusus fokus kepada data yang tidak sensor. Ini disebut sebagai log survival function. Dan ini skor WI. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Terdiri dari 5 kolom. Uji log rank terdiri dari 5 kolom. Sedangkan kolom pertama itu berisikan seluruh data. Baik dari grup 1 maupun dari grup 2. Urutkan dari kecil ke besar. Ingat tata cara untuk mengurutkan kecil ke besar ini adalah jika terdapat data yang sama tapi berbeda, ada yang sensor dan tidak sensor, maka dahulukan data tidak sensor. Contoh misalnya seperti 18 dan 18 plus, itu kita dahulukan 18. Nah, dalam uji log rank untuk data yang tidak sensor itu sama, maka cukup tulis sekali. Contoh misalnya 19 ini kan ada 2 di contoh data. Tetapi kita tulis sekali. Nah, ingat sekali, oke? Begitu juga dengan data sensor. Oke, kita lihat MI. MI adalah jumlah seluruh data tidak sensor. 15 ada 1, tidak sensor kita tidak fokus, 18 1, 18 plus kita tidak fokus. 19 datanya ada 2. Oke, 20 ada 1, 20 plus tidak fokus, 23 ada 1. Nah, ini adalah MI untuk campuran dari data grup atau kelompok 1, kelompok 2. RI. Nah, RI ini adalah pasien yang masih hidup besar dari T. Jadi kalau dia mula-mula, teorinya tetap 10. Artinya pada saat mula-mula kita masih berasumsi bahwa seluruh pasien masih hidup. Lalu kita coba setelah 10, maka untuk 18 yang masih hidup tentu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya di sini 8. Sekali lagi, untuk 18, ingat kita fokus untuk uji log rank hanya data tidak sensor, maka untuk melihat 8 ini kita perhatikan 18 yang besar sama dengan 18 itu 1, 2, 3, 4, 19-nya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya di sini 8. Ini kita tidak fokus lagi karena datanya data sensor dan kita fokus lagi kepada data 19. 19 ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. Oke, lalu kita fokus kepada data 20. Data 20 besar sama dengan 20 tentu 1, 2, 3, 4. Di sini 4. 23, 20 plus kosong, 23 ada 2, mana dia 2? 1, 2, 24 plus. Oke. Sekali lagi, kolom pertama berisikan seluruh data, baik dari data kelompok 1 maupun kelompok 2. Lalu, data yang tidak sensor yang sama cukup ditulis 1. Dan jika terdapat data yang sama tapi berbeda, yang satu tidak sensor, yang satu sensor, dahulukan menulis yang tidak sensor. Lalu kita masuk ke MI. MI adalah jumlah
data yang tidak sensor. 15 ada 1, 18 ada 1, 19 ada 2, nih. Lalu 20 ada 1, 23 ada 1. Khusus untuk data sensor yang menggunakan tanda plus kita tidak fokuskan. Oke? Nah, RI adalah jumlah pasien yang masih hidup dengan waktu besar sama dengan T. Spesiali untuk mula-mula adalah seluruh pasien itu masih hidup. Karena ada 10 pasien, di mana 5 untuk grup 1 dan 5 untuk grup 2, makanya ada 10 masih hidup. Untuk 16 plus RI-nya tidak ada karena kita abaikan data sensor. Nah, untuk 18 itu kita hitung besar dan sama dengan 18, 1, 2, 3, 19 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya di sini 8. Lanjut 18 plus kita abaikan, 19 di sini ada 2. 1, 2 masih di sini karena 19 ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6. Oke. Untuk 20, 1, 2, 3, 4. 20 plus 0. Untuk 23, 1, 2. Kayaknya 23, 2. Kita bagikan MI dan RI. Oke. 1 bagi 10, 1 bagi 8, 2 bagi 6, 1 bagi 4, 1 bagi 2. Ini nilai dari. Nah, sekarang yang dikatakan nilai dari log survivability function, nilai log survivability function itu adalah kumulatif dengan data sebelumnya. Contoh misalnya, untuk yang pertama tetap 0,10. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah 0,10 tambah 0,125. Di sini katanya ETI adalah kumulatif. Log survivability function ini is the cumulative value of MI dibagi RI. Jadi kalau kumulatif tentu jumlahan dengan sebelumnya. 0,558 jumlah sebelumnya 0,3 tambah 0,225. 0,8 0,20 tambah dengan 0,558. 1 0,5 tambah 0,8. Oke, ingat log survivability function atau ETI ini is the cumulative value of. Jadi kalau disebut dengan cumulative value jumlah seterusnya. Nah, WI kita tahu tadi untuk data yang tidak sensor 1 dikurang ETI. Maka untuk data tidak sensor sekali lagi WI itu adalah 1 dikurang log survival function atau ETI. Berarti 1 dikurang 0,1, 0,9. Sedangkan untuk data WI yang data sensor adalah minus ETI. Jadi ETI sebelumnya 0,1, maka untuk data yang sensor kita cukup meletakkan minus ETI. Ini sensor berarti nilainya 1 kurang 0,225, 0,75. Yang ini tadi tidak sensor, ini sensor, maka min ETI. Yang mana min ETI yang di atasnya? Oke, yang sebelumnya. Pas yang sebelumnya. 0,225. Data tidak sensor berarti skor WI-nya itu adalah 1 dikurang 0,558, 0,442. Data tidak sensor berarti skor WI-nya 1 dikurang 0,8. Nah, ini data sensor. Ambil di atasnya, minus ETI. Dan ini data tidak sensor, 1 dikurang 1,038 minus 0,38. Ingat, 1 dikurang ETI. Ini data sensor. Ambil sebelumnya minus 1,308. Ini tadi 1 kurang 3, 1 kurang 1,308 minus 0,308. Tandakan A ini, berikan tanda A pada skor WI untuk data yang paling sedikit data
sensornya, yaitu kelompok kontrol. Jadi ada data 15, tadi kelompok kontrol ada beri kode A untuk WI-nya, ada 18 kasih kode A, ada 19 kasih kode A, ada 20 juga kasih kode A. Ingat, yang 19 datanya ada 2. Sangat mudah sekali untuk memahaminya. Sekali lagi, nilai uji log rank tergantung kepada suatu tabel yang terdiri dari 6 kolom. Kolom pertama itu adalah campuran dari data kelompok 1, kelompok 2. Data tidak sensor yang sama cukup buat sekali. Contoh tadi 19 ada sama, cukup dibuat sekali. Jika datanya sama tapi berbeda, yang satu sensor, yang satu tidak sensor, dahulukan penulis data tidak sensor. Jadi antara 18 plus sama-sama 18 tapi berbeda, yang di atas tidak sensor, yang di bawah sensor. Dahulukan yang tidak sensor. Kolom kedua berisi kolom banyak data tidak sensor MI. Hanya banyak data yang tidak sensor. 15 datanya 1, 16 plus strip, 18 datanya 1, 18 plus kita abaikan, 19 datanya 2, 21, 20 plus kita abaikan, 23, 1, 24 plus. RI adalah pasien yang masih hidup besar sama dengan T untuk data yang tidak sensor. Ingat konsep awal bahwa mula-mulanya seluruhnya hidup. Mula-mula karena memang dalam statistik, dalam survival analysis, pada saat pertama sekali masuk rumah sakit atau pada saat diberikan penanganan atau treatment dan segala macamnya, itu masih dia anggap hidup seluruhnya. Jadi kalau kita lihat S110 plus tanda sensor 18, kita mulai. Mana yang risiko hidup besar sama dengan 18, hitung saja. 1, 2, 3, 4. Pada 19-nya ada 2, jadi 3, 4 di sini. 5, 6, 7, 8. 18 plus data sensor, abaikan 19, kita mulai. Di sini ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya 19, 6. 20, 1, 2, 3, 4, ada 4. Lalu seterusnya, dan 23 ada 2. Hasil bagi antara MI dan RI 1 bagi 10, 1 bagi 8, 2 bagi 6, 1 bagi 4, 1 bagi 2 dan seterusnya. Log survival function atau ETI, oke. ETI adalah kumulatif. Nah, ini dia. ETI is the cumulative value of. Jadi kumulatif itu jumlah dengan yang sebelumnya. Contoh 0,1 tetap karena di awal. Yang di bawah kumulatifnya. Apa kumulatifnya? 0,125 tambah 0,1, 0,25. Yang di bawah kumulatifnya juga apa? 0,33 tambah 0,225 atau 0,33 tambah 0,125 tambah 0,10 boleh, terserah saja. Kalau mau di sampingnya 0,33 cukup tambah 0,225. Tapi kalau masih kolom keempat juga 0,33 tambah 0,125 tambah 0,1 0,558. Berikut 0,58 hasilnya 0,25 tambah 0,558 atau 0,25 tambah 0,33 tambah 0,125 tambah 0,10 0,8. Terus ini data sensor, data tak sensor kumulatif 0,5 tambah 0,808 atau 0,5 tambah 0,25 tambah 0,333 tambah 0,125 tambah 0,1. Nah, yang paling penting skor WI. Skor WI ini apa? Untuk data tidak sensor, skor WI itu adalah 1 dikurang ETI. Sedangkan untuk data sensor minus ETI. Minus mana yang tepat sebelumnya pada kolom yang sebelumnya.
Jadi kalau kita lihat misalnya untuk WI pertama data tidak sensor 1 dikurang 0,1, 0,9. Ini adalah data sensor, di atas data tidak sensor 1 kurang 0,1, 0,9. Di bawah data sensor maka minus ETI. Mana ETI-nya? Ini dia. Minus 0,1. Di bawah data tidak sensor skor WI 1 dikurang 0,225. Di bawah data sensor maka minus ETI. Minus yang mana? Minus 0,225. Lalu 0,558 data tidak sensor, maka WI-nya atau skor WI-nya 1 dikurang 0,558, 0,442. 0,8 juga data tidak sensor, maka skor WI 1 dikurang 0,8. Ini data sensor minus ETI minus 0,88. Ini data tidak sensor 1 dikurang 1,308 minus 0,308. Data sensor berarti minus ETI minus 1,308. Pada nilai skor WI berikan tanda A untuk data pada kelompok yang paling sedikit data sensornya. Dalam hal ini adalah kelompok kedua. Berarti semua data pada kelompok kedua WI-nya kasih A. Oke. Lalu carilah S, penjumlahan dari seluruh WI yang ada huruf A di sampingnya. 0,9 tambah 0,775 tambah 0,442. Ingat di sini ada 2 kali, maka penambahan 0,442-nya ada 2 kali. Karena 19 itu ada 2. Ditambah 0,192 menghasilkan nilai 2,5751. Variasi S itu kita juga dapat tadi 1, akar S tadi adalah 1, sekian. Sedangkan nilai S-nya itu kalau kita lihat berdasarkan teori tentu saja ada S, ada variasi S. Jadi kalau variasi S, kuadrat dari seluruh W. Kuadrat dari seluruh W jumlahkan dikalikan N1 dikalikan N2. Jadi kalau kita lihat untuk yang variasi S-nya, kalau kita mau lihat variasi S itu adalah sigma W kuadrat N1 dikali N2 dibagi dengan N1 tambah N2 dikali dengan N1 kurang N2. Jadi kalau kita lihat ini tadi adalah log rank sigma W1 kuadrat. Jadi WI-nya ini tidak ada lagi yang pakai tanda A. Seluruh W kita jumlahkan. Baik itu dari kelompok A maupun kelompok B. Karena notasinya itu dari 1 sampai N1 tambah N2. Artinya seluruh nilai W itu kita kuadratkan dulu baru kita jumlahkan. Kali N1 kali N2 dibagi dengan N1 tambah N2 dikali N1 tambah N2 dikurang 1. Sehingga kita mendapatkan nilai variasi S, ambil akarnya. Lalu jika nilainya kecil dan besar dari T tabel, maka tolaklah hipotesis 0. Tapi kalau nilainya itu nanti besar kecil dari T tabel, maka terima H0. Jadi kita lihat S-nya itu adalah 2,751 dan akar dari variasinya 1,210, akarnya 2,5, maka hasil baginya adalah statistik hitung 2,751 dibagi dengan akar 210. Ini akar variasi 2,5. Nah, karena nilainya itu pada alfa 5% dan uji 2 arah, berarti nilai Z hitungnya 1,6, 1,64. Karena lebih besar lagi nilai T hitung daripada nilai T tabel, Z hitung pada Z tabel, maka kita katakan tolaklah hipotesis 0. Artinya
masih mendukung uji yang sebelum-sebelumnya yang menyatakan bahwa CMF lebih baik atau lebih efisien daripada kontrol. Ini kita ketahui dari nilai statistik hitungnya besar dari statistik tabel. Nah, kita masuk yang terakhir untuk bab permasalahan ini yang kita sebut dengan uji Peto and Petos Generalized Wilson. Jadi ada uji Peto and Petos Generalized Wilson. Uji ini tergantung kepada 3 kolom dalam satu tabel, tetap dia kolom. Nah, kolom pertama berisikan seluruh datanya. Jadi data yang sama pun tulis juga, beda dengan data yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi kan kita katakan kalau datanya yang tidak sensor sama tulis sekali pada uji Peto and Petos. Tetapi dalam log rank maksud saya, dalam log rank data tidak sensor yang sama tulis sekali. Tetapi dalam uji Peto and Petos Generalized Wilson ini tulis semuanya, datanya 10 tulis ke 10-10-nya pada kolom ke-1 ini. Jadi kita tidak peduli apakah dia sama atau tidak, tetapi konsepnya tetap jika terdapat data yang sama tapi berbeda tanda, yang satu data tidak sensor, yang satu data sensor, maka dahulukan penulisan untuk data yang tidak sensor. Contoh misalnya seperti 18 dan 18 plus. Dahulukan yang tidak sensor. Nah, 19 tadi ada 2, tulis kedua-duanya. Jadi tidak seperti pada log rank. Nah, kolom kedua, kolom survivorship function. Nah, ini telah kita pelajari pada teori sebelumnya. Bagaimana cara mencari tabel survivorship function kalau tercampur antara data sensor dan tak sensor? Pakai namanya product limit atau tabel PL, tabel product limit. Tabel product limit, saya ulang sekali lagi, terdiri dari 5 kolom. Kolom pertama itu urutkan data kecil ke besar. Kalau datanya terdapat yang sama antara tidak sensor dan sensor, dahulukan data tidak sensor. Walaupun dia sama, tulis seluruhnya. Lalu kolom kedua ranking dari kecil ke besar, 1 sampai 10. Lalu kolom ketiga adalah ranking khusus untuk data tidak sensor. 15, 1, 16 plus tidak ada, 18, 3, 18 plus tidak ada, 19, 5, 19, 6, 20, 7, 20 plus, 20 plus ini seharusnya tidak ada, sorry. Ini seharusnya 20 plus ini tidak ada. Jadi coret nanti ya, 20 plus kita tidak perlu, 20 plus tidak perlu, 23, 9, 24 plus tidak perlu. Jadi di sini kita coret nanti karena plus tidak perlu dipakai ranking karena definisi R adalah ranking untuk data yang khusus tidak sensor. Kolom keempat adalah N kurang R dibagi dengan N kurang R tambah 1. 0,9 datangnya dari mana? 10 kurang R1, 9. R itu 1, N itu jumlah data ada 10. 10 kurang 1, 9 dibagi dengan 10 kurang 1 tambah 1. Berarti 9 per 10, 0,9. Yang kedua tidak ada. Yang ketiga karena dia data tidak sensor maka 10 kurang 3, 7 dibagi dengan 8. 7 per 8, 0,875. Lalu yang kelima juga ada. Data tidak sensor berikutnya. 10 kurang 55 bagi 6, 5 per 6, 0,8. Berikutnya adalah
10 kurang 7, 3/4 0,75, ini tidak perlu. Nah, ini sekali lagi ini tidak perlu, ini tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena tadi dia data sensor, 20 plus ini tadi dia. Data sensor tidak perlu. 0, ini tidak perlu. 9, 0,5. Dari mana 0,5? 10 kurang 9 dibagi dengan 10 kurang 9 tambah 1. Berarti 1/2. N-nya 10, R-nya 9, berarti 1. N-nya 10, N-nya 10, R-nya 9 tambah 1, 8, 2. Berarti 10/2 setengah 0,5. Nah, ST-nya adalah, lihat, untuk yang pertama masih mengambil ST yang di sebelah, 0,9, 0,9. Untuk ST yang kedua 0,875 kali 0,9, 0,788. Ini makanya tadi nilainya 0,9, ini 0,788. Terus dari mana datang 6,57? 6,557 untuk ST yang 0,833 kalikan 0,833 kali 0,788, 0,657. Makanya di sini 0,657. 0,526 dari mana datangnya? 0,8 dikali dengan 0,657. Oke, makanya dia 0,526. Oke, begitu seterusnya. 0,395 dari mana? 0,75 kali 0,25. Ini tidak perlu karena datanya data sensor. 0,5 ini dari mana? 0,5 dikali 0,395, 0,197. Jadi kalau begitu, untuk mengerti Peto and Petos Generalized Wilson Test ini, kita wajib mencari nilai ST-nya dulu. Nilai ST diperoleh dengan menggunakan tabel produk limit yang telah kita pelajari pada teori sebelumnya. Jadi jangan lupakan pada bab 4, yaitu cara menghitung survivorship function kalau tercampur antara data sensor dan tidak sensor. Lalu kita cari nilai UI. Nilai UI ini artinya adalah nilai yang pertama untuk UI yang pertama data tidak sensor, 1 tambah 0,9 kurang 1. Ingat, kenapa 1? Karena data, dia kan harusnya ST tambah ST. Data ST sebelumnya, sesudahnya dikurang 1. ST sebelumnya 1, kenapa sebelum 1? Mula-mula, ingat survivorship function yang mula-mula itu kan 1. Karena semuanya masih dianggap hidup. Makanya 1 ditambah 0,9 dikurang 1 minus 0,9. Sedangkan untuk U, data yang sensor 0,9 kurang 1. Yang sebelumnya 0,9 kurang 1. Nah, yang kedua, data untuk tidak sensor, berapa U-nya? Ambil yang sebelumnya 0,9 tambah 0,788 kurang 1. Karena nilai U itu adalah S sebelumnya, survivorship function sebelumnya, tambah yang pada saat dihitung dikurang dengan 1. Karena Peto and Petos itu tergantung kepada skor U. Kalau tadi log rank, skor W. Kalau Peto and Petos, U. Oke, sekali lagi. Kalau pada Peto and Petos tergantung kepada kolom ketiga U, cara mencari U untuk data yang tidak sensor, survivorship function sebelum ditambah survivorship function yang dicari pada saat yang kita cari, T yang kita cari kurang 1. Untuk data yang data tidak sensor. Tetapi kalau data sensor cukup ST dikurang dengan 1. ST mana? ST yang sebelumnya ini untuk the score is untuk data yang sensor. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu kan ST-nya 0,9. Jadi skor U-nya
Karena yang sebelum 0,9 atau sebelum 15 ini ada 1 mula-mula itu dihitung 1 tambah 0,9 kurang 1. Yang kedua data sensor, maka ST dikurang 1. Yang ketiga datanya tidak sensor, berarti sebelumnya itu apa? 0,9 tambah 0,788 kurang 1, 0,6. Yang berikutnya data sensor. ST kurang 1. ST mana? Nih 0,788 kurang 1. Yang berikutnya data tidak sensor. Dari mana datangnya? 0,788 ditambah 657 kurang 1. Yang sebelumnya. 0,526 gitu juga. Yang sebelumnya apa? 0,657 tambah yang sekarang kurang 1. 0,399 gitu juga. Yang sebelumnya 0,526 tambah yang sekarang kurang 1. Data sensor berikutnya, data ST yang 0,395 kurang 1. Untuk data yang tidak sensor ini adalah sebelumnya 0,395 tambah yang sekarang pada saat yang kita hitung 0,197 kurang 1. Data yang terakhir data sensor yang ini kurang 0, kurang 1. Nah, kalau perhitungan menggunakan Pareto and Petos itu kita tergantung kepada kelompok yang paling banyak tanda plusnya. Jadi kalau log rank tadi yang paling sedikit, kalau Pareto and Petos yang paling banyak tanda plusnya. Jadi kalau begitu yang paling banyak tanda plusnya adalah kelompok 1. Jadi setiap data kelompok 1 pada skor U kasih huruf A. Mana lagi? A. Yang banyak tanda sensornya, mana lagi? A. Yang banyak tanda tidak positifnya. Ini 1 tandanya A, ini A. Luar biasa jadinya, tidak ada yang rumit, sangat mudah sekali, sangat mudah. Oke, ini 0,408 ya, minus 0,408, bukan 0408, beda. Salah meletakkan titik. Oke, ambil yang paling banyak skor U-nya yang tandanya banyak tanda positif atau tergantung kepada kelompok yang banyak data sensornya. Kalau dalam hal contoh soal yang ini adalah contoh soal yang biasanya yaitu pada kelompok CMF. Oke, kelompok CMF. Jadi kesimpulannya Pareto and Petos ini tergantung kepada skor U. Skor U itu cara menghitungnya untuk data yang tidak sensor sebelumnya dikurang dengan ST yang kita hitung pada saat sekarang dikurang 1. Sedangkan untuk data sensor skor U dapat dicari dengan minus ST dikurang 1, ST dikurang 1. Jadi dapatkan dulu ST dengan menggunakan produk limit. Produk limit tergantung kepada 5 tabel sekali lagi. Tabel pertama urutkan data, jadi datanya ini kita urutkan dari kecil ke besar. Kalau ada data yang kembar, tulis kembar. Kalau ada data yang sama, beda. Yang satu tidak sensor, satu sensor, dahulukan data sensor. Kolom kedua ranking dari kecil ke besar. Kolom ketiga ranking yang khusus ranking data tidak sensor. Lalu dapatkan N kurang R dibagi N kurang R tambah 1. N itu data yang mula-mula atau N itu seluruh datanya ada 10. Lalu dapatkan ST dengan mengalihkan dengan yang sebelumnya. Kalau untuk ST yang pertama 0,9 terus kalau dikalikan benar juga. Yang mula-mulanya kan 1. 0,9 kali 1 0,9. Yang kedua 0,875 kalikan dengan 0,9, 0,788 itulah ST-nya. Nih.
Oke, lalu yang ketiga ini dia data tidak sensor berikutnya 0,833 kali dengan nilai 0,788. Oke, dapatlah dia 0,657 dan seterusnya. Kalikan dengan nilai sebelumnya, kalikan dengan nilai sebelumnya. Oke, kalau kemudian 8. Kalau tidak menggunakan yang sampingnya berarti 0,833 kali 0,875 kali 0,9. Sama hasilnya. Tapi kalau menggunakan ST sebelumnya cukup dikalikan 0,833 kali hasilnya 0,788. 0,657. Lalu 0,526 dasarnya kalau menggunakan sebelumnya 0,88 kali 0,833 kali 0,875 kali 0,9 juga menghasilkan 0,526 atau caranya 0,88 dikali hasilnya langsung saja 0,657 0,657. Terserah mana yang baik. Jadi dapatkan ST. Jadi setelah ST ada, dapatkan nilai kolom ketiga skor U. U itu sekali lagi, kalau datanya data tidak sensor, maka nilai U adalah ST sebelum. Jadi ST sebelum itu kan mula-mula. Jadi pasti hidup 1. 1 tambah 0,9 kurang 1. Kalau yang kedua datanya sensor, berarti ST kurang 1, 0,99 kurang 1. Yang ketiga datanya tidak sensor, berarti yang tidak sensor itu sebelumnya ditambah yang sekarang 0,9 tambah 0,78 kurang 1. Untuk 0,657 kalau untuk yang ini data sensor berarti ST 0,78 kurang 1. 0,657 tidak sensor berarti sebelumnya 0,788 tambah 0,657 ini dia 0,788 sebelumnya tambah 0,57 yang sekarang T yang sekarang kurang 1. Setelah lengkap tabel U, perhatikan data yang paling banyak data sensor. Beri tanda A pada U yang termasuk kelompok yang banyak tanda sensor, tanda plus atau data sensornya. Dalam hal ini adalah kelompok untuk data grup 1, grup CMF. Jadi kalau begitu, kalau kita lihat grup CMF-nya itu ada data 16 plus, kita berikan U-nya tanda positif. Lalu di sini juga 18 plus tanda A, ini juga tanda A, dan tanda A. Satu yang data yang tidak sensor pada kelompok 1. Ini juga penulisannya salah, penulisan yang tepat minus 0,408. Nah, setelah isinya dapat kita perhatikan, Pak, setelah kolom kita penuhkan, baru kita menentukan statistik itu. Kita statistik hitung itu tetap menggunakan konsep menjumlahkan semua. Kita jumlahkan semua yang ada tanda A. Lalu dicari variasi, yaitu dikuadratkan dulu semua U, N1 kali N2 dibagi dengan N1 tambah N2. Ini dia. Jadi kita jumlahkan U yang ada tanda A, kita tahu dari 1 sampai N1. Karena N1 itu adalah kelompok yang paling banyak data sensor. Sedangkan variasi S dari 1 sampai N1 tambah N2. Kita tidak mempertimbangkan datanya itu sensor tidak sensor, tapi keseluruhan. Kuadratkan dulu U-nya, lalu dijumlahkan, lalu N1 kali N2 bagi N1 N2 bagi di mana N1 5, N2 5. Ini S yang saya katakan tadi jumlah seluruh dari yang ada huruf A-nya tadi pada skor U, variasi 0,765, sehingga kita dapatkan nilai Z hitungnya minus 2128 dibagi akar 0,675 minus 2433. Ingat ini adalah uji dua arah, berarti
Kalau minus dia kawankan dengan minus pula. Ingat nilai Z itu, ada nilai Z tabel itu ada yang positif, ada negatif. Kalau yang positifnya kan 1,64. Karena kalau yang negatifnya berarti min 1,64. Karena besar lagi nilai, nah ini dia. Karena di sini besar lagi nilai Z tabel, maka dia tolak H0. Jadi kalau begitu, keseluruhan uji yang kita gunakan pada pertemuan kita ini adalah selalu fokus kepada menolak H0 atau menerima H1. Artinya keempat alat uji ini sama-sama memutuskan bahwa yang terbaik itu adalah diberikan CMF daripada hanya dikontrol saja. Jadi secara teoritis memang masuk akal bahwa konsep suatu penyakit itu tentu saja diberikan penanganan yang lebih baik. Orang sakit penyakit parah tentu harus diobat. Tidak hanya bisanya dikontrol-kontrol saja. Tetapi itu menurut konsep yang semestinya, tapi dengan hitungan-hitungan statistik kita juga bisa memperlihatkan bahwa memang benar dari keempat uji tadi kita sudah melihat bahwa CMF lebih baik daripada kontrol. Oke, kalau begitu bab 5 untuk non-parametrik ini kita telah selesaikan dengan baik. Kita akan masuk nantinya untuk bab 6 yang membahas masalah parametrik. Oke, sekian dulu saya rasa kita telah melaksanakan dengan baik perkuliahan kita. Kita telah melaksanakan perkuliahan ini dengan baik. Sehingga kita telah mendapatkan suatu kesimpulan, kita telah melihat bagaimana empat alat uji yang digunakan untuk membandingkan survivor-ship function ini dengan menggunakan kaedah non-parametrik telah kita lalui dengan baik. Kesemua uji mempunyai karakteristik tersendiri dan semua uji itu tergantung penyelesaiannya dengan menggunakan tabel-tabel yang baik. Tentu saja saya selalu berharap kepada mahasiswa seluruhnya, dimanapun Anda berada, tetap untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam berkarya, walaupun kita sama-sama dalam masa pandemi ini. Saya hanya selalu berpesan bahwa pastikan kita semua ini tetaplah setidaknya itu menuntut ilmu. Untuk yang pertama untuk mendapatkan pahala tentunya, yang kedua agar kita tetap pemikiran ini bekerja sehingga kita dapat menambah ilmu pengetahuan untuk kita sendiri. Tetap semangat walaupun dalam keadaan yang memaksa kita untuk tidak terlalu sering keluar, yang insya Allah nantinya pada saatnya kita akan dapat berkuliah, berjumpa dengan menjumpa tatap muka langsung. Sekian dari saya, mungkin itu saja untuk perkuliahan pada bab 5 ini. Saya harap Anda semua berdoa tentunya agar musibah yang datang dalam negeri ini itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perjumpaan kita yang sangat bagus, menarik ini pada pagi hari ini, dan jaga protokol kesehatan tentunya, cuci tangan, pakai masker dan jauhi kerumunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.